Pernahkah sahabat semua membayangkan? Seorang ibu yang setiap hari berjalan keliling komplek menjinjing gorengan, menahan lelah demi menghidupi suami yang lumpuh, dan demi anaknya yang masih sekolah. Namun suatu hari, di depan rumah mewah, seorang wanita justru menghina dan merendahkannya. Ibu itu hanya menunduk, menahan air mata, tanpa membalas sedikit pun. Tapi siapa sangka, beberapa hari kemudian terungkap sebuah rahasia mengejutkan, bahwa wanita yang menghina itu ternyata memiliki hubungan dengan tragedi yang menghancurkan hidup keluarga ibu penjual gorengan tersebut. Jika sahabat penasaran dengan kisah lengkapnya, silahkan cari posisi terbaiknya dan ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jika sudah, mari kita masuk ke dalam kisahnya, dan jangan lupa tuliskan komentar pesan yang ingin disampaikan setelah mendengar kisah lengkapnya. Setiap sore menjelang matahari tenggelam, seorang wanita parubaya berjalan perlahan menyusuri ganggang kecil di sebuah komplek perumahan sederhana. Di tangannya tergantung sebuah keranjang besar berisi gorengan yang masih hangat. Aroma tempe goreng, bakwan, dan pisang goreng pelan-pelan menyebar mengikuti langkah kakinya. Namanya Busari. Kerudungnya sudah mulai pudar warnanya, sandalnya tipis dan tampak usang. Namun wajahnya selalu berusaha menampilkan senyum setiap kali bertemu orang. Suaranya lembut saat menawarkan dagangannya kepada siapa saja yang lewat. Setiap langkah yang ia ambil bukan hanya sekadar mencari pembeli. Itu adalah langkah penuh perjuangan untuk mempertahankan hidup keluarganya. Tak banyak orang di komplek itu yang tahu bagaimana kehidupan Busari sebenarnya. Di sebuah rumah kecil yang berdiri di ujung gang sempit, suaminya terbaring di atas tempat tidur kayu sederhana. Tubuh pria itu hampir tidak bisa digerakkan lagi sejak sebuah kejadian tragis beberapa tahun lalu. Ia menjadi korban tabrak lari. Sejak hari itu, kehidupan mereka berubah sepenuhnya. Suaminya yang dulu bekerja keras sebagai buruh bangunan kini hanya bisa berbaring dengan tubuh yang lemah. Untuk duduk saja ia membutuhkan bantuan. Untuk makan, minum, bahkan sekadar berpindah posisi, Busari harus selalu ada di sampingnya. Namun anehnya, tidak pernah sekalipun Busari terlihat mengeluh. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah bangun. Di dapur kecilnya yang sederhana, ia mulai menyiapkan adonan gorengan. Tepung, tempe, irisan kol, dan wortel diaduk perlahan dengan tangan yang sudah terbiasa bekerja keras. Minyak di wajan mulai mendesis saat adonan pertama dimasukkan. Satu demi satu gorengan matang dengan warna keemasan. Di rumah kecil itu, aroma gorengan bukan sekadar bau makanan. Itu adalah aroma harapan. Di tengah kesibukan itu, seorang gadis remaja sering membantu menyiapkan dagangan ibunya. Namanya Rina, anak perempuan satu-satunya Busari. Rina masih duduk di bangku sekolah menengah. Meski hidup mereka serba kekurangan, Busari selalu berusaha keras agar anaknya tetap bisa bersekolah. Bagi Busari, pendidikan adalah satu-satunya jalan agar Rina tidak perlu menjalani hidup seberat dirinya. Kadang setelah pulang sekolah, Rina ikut membantu ibunya membungkus gorengan. Bahkan beberapa kali ia membawa sebagian dagangan ke sekolah untuk dijual kepada teman-temannya. Bukan karena ia malu dengan pekerjaan ibunya. Justru sebaliknya. Rina bangga. Ia tahu setiap gorengan yang dijual ibunya adalah bentuk kasih sayang yang tidak pernah habis untuk keluarganya. Setelah semua gorengan selesai dimasak dan dimasukkan ke dalam keranjang besar, Busari biasanya menghampiri suaminya terlebih dahulu sebelum berangkat berjualan. Ia membantu pria itu duduk sedikit tegak, lalu menyuapinya makan dengan sabar. Setelah itu ia merapikan selimut suaminya, mengusap keningnya dengan lembut, dan memastikan semuanya baik-baik saja sebelum keluar rumah. Rutinitas itu selalu sama setiap hari. Penuh kesabaran. Penuh ketulusan. Menjelang sore, Busari mulai berjalan menyusuri komplek. Kadang ada yang langsung membeli gorengannya. Kadang ia harus berkeliling cukup lama sebelum dagangannya laku. Tidak jarang pula ia pulang dengan sisa gorengan yang masih cukup banyak. Namun Busari tidak pernah menyerah. Baginya, selama ia masih bisa berjalan dan masih bisa bekerja, ia akan terus berjuang. Malam itu, seperti biasa, Busari pulang dengan langkah yang sedikit lebih lambat. Keranjangnya tidak sepenuhnya kosong.
tetapi cukup untuk membuatnya tersenyum kecil. Di rumah, Rina langsung menyambutnya dan membantu membawa keranjang itu ke dapur. Suaminya masih terbaring di kamar, menunggu Busari pulang. Setelah mengganti pakaiannya yang penuh bau minyak, Busari kembali duduk di samping tempat tidur suaminya. Ia mengusap tangan pria itu dengan penuh kasih sayang. Di matanya terlihat kelelahan, namun juga keteguhan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hidup memang tidak mudah bagi mereka. Namun Busari percaya satu hal. Selama ia tetap sabar dan ikhlas menjalani semuanya, Tuhan pasti melihat setiap perjuangan kecil yang ia lakukan. Ia tidak pernah tahu bahwa suatu hari nanti, kesabaran itu akan diuji lebih dalam. Dan sebuah kejadian di salah satu rumah mewah di komplek itu, akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah pertemuan yang awalnya hanya terlihat seperti penghinaan biasa. Namun ternyata menyimpan rahasia masa lalu yang belum pernah terungkap. Sore itu langit mulai berubah warna menjadi jingga. Matahari perlahan turun di balik deretan rumah di komplek tersebut. Seperti biasanya, Busari berjalan pelan menyusuri jalanan kecil dengan keranjang gorengan di tangannya. Langkahnya tidak cepat, namun pasti. Keringat tipis terlihat di pelipisnya, sementara kerudung yang ia kenakan sudah sedikit basah karena perjalanan berkeliling sejak tadi. Beberapa rumah sudah ia lewati. Ada yang membeli 1-2 gorengan. Ada juga yang hanya melirik sebentar lalu kembali menutup pintu. Busari sudah terbiasa dengan itu semua. Baginya, setiap 1 gorengan yang terjual adalah rezeki yang harus disyukuri. Hari itu dagangannya sebenarnya belum terlalu banyak yang laku. Keranjang di tangannya masih terasa cukup berat. Namun Busari tetap berjalan dengan sabar. Ketika ia sampai di bagian tengah komplek, terlihat sebuah rumah besar dengan pagar tinggi dan halaman luas. Rumah itu berbeda dari rumah lain di sekitarnya. Catnya bersih, mobil mahal terparkir di garasi, dan taman di depannya terlihat sangat terawat. Biasanya Busari jarang berhenti di rumah itu. Namun hari itu pintu pagarnya sedikit terbuka. Dengan ragu-ragu, Busari berdiri di depan pagar dan memanggil dengan suara pelan. Gorengan, tempe, bakwan, pisang goreng, masih hangat. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar dari dalam rumah. Penampilannya sangat rapi. Pakaiannya mahal, rambutnya tertata sempurna, dan wajahnya terlihat penuh percaya diri. Wanita itu adalah salah satu penghuni rumah tersebut, dikenal di kompleks sebagai orang yang cukup berada. Ia mendekati pagar dengan langkah santai dan menatap keranjang gorengan milik Busari dari atas ke bawah. Tatapannya bukan seperti orang yang ingin membeli. Lebih seperti menilai sesuatu yang menurutnya tidak layak. Coba lihat, katanya singkat. Busari membuka sedikit kain penutup keranjang dan menunjukkan gorengan yang tersusun rapi di dalamnya. Aroma hangat minyak goreng langsung tercium. Wanita itu mengambil 1 bakwan, memandangnya sebentar, lalu menggigit sedikit bagian ujungnya. Beberapa detik berlalu. Namun ekspresi wajah wanita itu tiba-tiba berubah. Ia mengerutkan dahi dan langsung melempar bakwan itu kembali ke dalam keranjang. "Ini gorengan apa begini rasanya?" ucapnya dengan nada tinggi. Beberapa orang yang sedang lewat langsung menoleh. Busari terdiam. Wanita itu melanjutkan dengan suara yang lebih keras, seolah ingin didengar oleh orang-orang di sekitar. "Tidak enak. Berminyak sekali. Pasti masaknya juga tidak bersih. Higienis saja belum tentu." Kalimat itu terasa seperti tamparan. Beberapa ibu-ibu yang kebetulan lewat berhenti dan mulai memperhatikan. Busari menunduk sedikit. Tangannya masih memegang keranjang dengan erat. Wanita itu belum berhenti. Ia bahkan terlihat sedikit tersenyum sinis. Orang jualan itu harus tahu kualitas. Jangan asal goreng lalu dijual keliling. Kasihan yang makan kalau sakit. Ucapan itu membuat suasana di depan rumah menjadi semakin canggung. Beberapa orang mulai saling berbisik. Namun Busari tetap diam. Wajahnya terlihat tenang, meskipun di dalam hatinya terasa seperti diremas. Ia tidak marah. Ia juga tidak membela diri. Dengan suara pelan ia hanya berkata, "Maaf ya Bu, mungkin saya masih harus belajar lagi."
Kalimat sederhana itu justru membuat beberapa orang yang melihat merasa tidak nyaman. Tidak ada perlawanan. Tidak ada kemarahan. Hanya permintaan maaf yang tulus. Wanita itu terlihat sedikit terkejut dengan respon tersebut, namun ia tetap mengibaskan tangannya seolah tidak peduli. Sudah, saya tidak jadi beli. Lain kali kalau jualan yang benar. Bu Sari hanya mengangguk kecil. Ia menutup kembali keranjang gorengannya. Lalu perlahan melangkah pergi dari depan rumah itu. Langkahnya tetap tenang, meskipun hatinya terasa berat. Di belakangnya, beberapa orang masih menatap punggungnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sementara wanita di rumah besar itu sudah kembali masuk ke dalam rumahnya tanpa memikirkan kejadian itu lagi. Perjalanan Bu Sari sore itu terasa lebih panjang dari biasanya. Suara langkahnya terdengar pelan di jalanan komplek yang mulai sepi. Sesekali ia menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya. Bukan karena ia marah, tetapi karena ia berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang lain. Beberapa gorengan masih tersisa cukup banyak di keranjangnya. Namun Bu Sari tidak berhenti. Ia tetap berjalan dari satu rumah ke rumah lain, menawarkan dagangannya dengan suara yang sama seperti sebelumnya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Malam mulai turun ketika akhirnya ia memutuskan pulang. Lampu-lampu rumah di gang kecil tempat tinggalnya sudah menyala ketika Bu Sari sampai di depan rumahnya. Rina langsung keluar menyambut ibunya dengan wajah cerah. Namun saat melihat wajah ibunya yang sedikit pucat, Rina sempat terdiam. Bu Sari hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin anaknya tahu apa yang terjadi sore tadi. Di kamar, suaminya masih terbaring seperti biasa. Bu Sari mendekat dan duduk di samping tempat tidur. Ia memegang tangan suaminya dengan lembut. Di wajahnya terlihat kelelahan yang dalam. Namun tidak ada kebencian di sana. Hanya kesabaran yang terus ia simpan di dalam hatinya. Malam itu Bu Sari tidak tahu bahwa kejadian kecil di depan rumah mewah tadi ternyata bukanlah akhir dari semuanya. Justru itu adalah awal dari sebuah kenyataan yang jauh lebih mengejutkan. Karena beberapa hari lagi, sebuah rahasia lama yang terkubur selama bertahun-tahun akan mulai terungkap. Dan wanita yang menghina Bu Sari sore itu, tanpa ia sadari, memiliki hubungan dengan kejadian tragis yang membuat suami Bu Sari lumpuh selamanya. Malam setelah kejadian di depan rumah mewah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin pelan masuk melalui celah jendela rumah kecil Bu Sari, membawa udara dingin yang menyentuh dinding-dinding kayu yang mulai lapuk. Di ruang tengah yang sempit, Rina sedang membantu ibunya merapikan sisa gorengan yang tidak habis terjual. Beberapa masih cukup layak dimakan, sementara yang lain harus dibuang karena sudah terlalu keras. Rina memperhatikan wajah ibunya dengan seksama. Meski Bu Sari terus berusaha tersenyum, Rina bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda malam itu. Mata ibunya terlihat lebih lelah dari biasanya. Dagangan hari ini banyak yang tidak laku ya, Bu? Tanya Rina pelan. Bu Sari hanya mengangguk kecil sambil merapikan keranjang. Tidak apa-apa. Besok kita buat lagi yang lebih enak. Jawaban itu terdengar ringan, tetapi Rina tahu ibunya sedang menyembunyikan sesuatu. Namun ia tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu ibunya selalu berusaha kuat di depan keluarga. Di kamar kecil di samping ruang tengah, ayahnya terbaring di atas tempat tidur yang sederhana. Lampu kecil di sudut ruangan menerangi wajah pria itu yang terlihat pucat. Sejak kecelakaan beberapa tahun lalu, tubuhnya tidak pernah benar-benar pulih. Kejadian itu masih membekas jelas di ingatan Bu Sari. Hari itu hujan turun sangat deras. Suaminya sedang dalam perjalanan pulang setelah bekerja di proyek bangunan. Jalanan licin dan sepi. Tidak ada yang tahu persis bagaimana kecelakaan itu terjadi. Yang diketahui hanya satu hal. Sebuah mobil melaju kencang, menabraknya, lalu langsung pergi tanpa berhenti sedikit pun. Ketika warga menemukan suami Bu Sari di pinggir jalan, kondisinya sudah sangat parah. Tulang kakinya hancur, dan saraf di bagian tubuhnya rusak akibat benturan keras. Sejak saat itu, hidup mereka berubah selamanya. Tidak pernah ada yang tahu siapa pengemudi mobil tersebut. Tidak ada saksi yang bisa memberikan keterangan jelas. Kasus itu perlahan hilang begitu saja tanpa pernah terungkap.
Bu Sari tidak pernah mencari siapa pelakunya. Bukan karena ia tidak ingin tahu, tetapi karena ia terlalu sibuk berjuang untuk bertahan hidup. Pikiran itu kembali terlintas di kepalanya malam itu ketika ia sedang menyuapi suaminya makan. Gerakan tangannya lembut dan penuh perhatian. Setelah selesai makan, ia merapikan selimut suaminya dan duduk di samping tempat tidur. Matanya memandang wajah pria yang dulu selalu melindunginya. Sekarang justru ia yang harus menjadi penopang keluarga. Namun Bu Sari tidak pernah menyesal. Baginya, merawat suaminya adalah bentuk cinta yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Di luar kamar, Rina sedang menyiapkan buku pelajarannya. Namun pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada tugas sekolah. Bayangan wajah ibunya sore tadi terus teringat di kepalanya. Akhirnya ia memberanikan diri bertanya, "Bu, tadi ada yang marahin ibu waktu jualan ya?" Pertanyaan itu membuat Bu Sari sedikit terdiam. Ia tidak menyangka anaknya bisa menebaknya. Namun Bu Sari tetap tersenyum. Hanya salah paham saja. Tidak penting. Rina menandak. Ia tahu ibunya tidak ingin membicarakan hal itu. Namun jauh di dalam hatinya, Rina merasa sedih. Ia tidak suka melihat ibunya diperlakukan tidak adil. Apalagi oleh orang-orang yang tidak tahu bagaimana kerasnya perjuangan hidup ibunya setiap hari. Malam semakin larut. Setelah memastikan suaminya tertidur dan Rina sudah selesai belajar, Bu Sari akhirnya duduk sendirian di dapur. Lampu kecil di atas kompor menjadi satu-satunya penerangan di ruangan itu. Ia memandang wajan besar yang digunakan untuk menggoreng setiap hari. Wajan itu sudah hitam di bagian bawah karena sering terkena api. Namun bagi Bu Sari, benda itu adalah saksi dari setiap perjuangan yang ia jalani. Tiba-tiba suara batuk keras terdengar dari kamar. Bu Sari langsung berdiri dan bergegas masuk. Suaminya terlihat kesulitan bernapas. Tubuhnya sedikit gemetar, dan wajahnya tampak semakin pucat. Bu Sari panik. Ia segera membantu suaminya duduk lebih tegak dan memanggil Rina untuk mengambil air. Setelah beberapa menit, kondisi pria itu sedikit membaik. Namun kejadian itu membuat hati Bu Sari dipenuhi kecemasan. Ia tahu kondisi suaminya tidak pernah benar-benar stabil. Perawatan yang mereka lakukan hanya sebatas kemampuan mereka. Malam itu Bu Sari hampir tidak bisa tidur. Di dalam pikirannya muncul banyak pertanyaan. Tentang masa depan, tentang kesehatan suaminya, dan tentang bagaimana ia harus terus berjuang agar Rina tetap bisa bersekolah. Namun di tempat lain di komplek itu, seseorang juga sedang mengalami kegelisahan yang aneh. Wanita yang beberapa hari lalu menghina gorengan Bu Sari tiba-tiba menemukan sesuatu di rumahnya. Sebuah kotak lama milik suaminya yang selama ini tersimpan di gudang. Di dalam kotak itu terdapat beberapa dokumen lama dan sebuah foto mobil yang penyok di bagian depan. Foto itu membuat wanita tersebut membeku. Karena di bagian belakang foto itu tertulis sebuah tanggal. Tanggal yang sama persis dengan hari kecelakaan tabrak lari yang pernah terjadi di dekat komplek mereka bertahun-tahun lalu. Wanita itu mulai merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Sebuah perasaan tidak nyaman yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Ia belum tahu sepenuhnya kebenarannya. Namun firasatnya mengatakan bahwa kejadian itu mungkin memiliki hubungan dengan seseorang yang baru saja ia hina beberapa hari lalu. Dan jika dugaan itu benar, maka hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu suasana di rumah kecil Bu Sari terasa lebih sunyi dari biasanya. Rina sudah berangkat sekolah lebih awal karena ada ujian, sementara Bu Sari sedang duduk di samping tempat tidur suaminya. Ia mengganti kain kompres di dahi suaminya dengan hati-hati. Kondisi pria itu sejak malam tadi belum sepenuhnya membaik. Napasnya masih terdengar berat, dan wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Bu Sari berusaha tetap tenang. Ia menyuapi suaminya bubur hangat sedikit demi sedikit, memastikan pria itu masih memiliki tenaga. Meski tubuhnya lemah, suaminya masih bisa menatap Bu Sari dengan mata penuh rasa terima kasih. Tatapan itu selalu membuat hati Bu Sari menguat. Baginya, selama suaminya masih bisa membuka mata dan tersenyum kecil, itu sudah cukup menjadi alasan untuk terus bertahan. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja,
Busari kembali ke dapur kecilnya. Ia mulai menyiapkan adonan gorengan seperti biasa. Tangannya bergerak pelan mengiris kol dan wortel. Namun pikirannya tidak sepenuhnya fokus. Kejadian penghinaan beberapa hari lalu masih sesekali terlintas di ingatannya. Bukan karena ia marah, tetapi karena ia bertanya-tanya mengapa masih ada orang yang begitu mudah merendahkan orang lain. Meski begitu, Busari tetap memilih melupakan semuanya. Hidupnya sudah cukup berat tanpa harus menyimpan dendam. Sementara itu, di rumah besar yang berada di tengah komplek, wanita yang menghina Busari beberapa hari lalu sedang duduk di ruang tamunya dengan wajah yang gelisah. Namanya Ibu Maya. Sejak menemukan kotak lama di gudang rumahnya semalam, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Di atas meja di depannya masih tergeletak foto mobil yang penyok di bagian depan itu. Mobil berwarna hitam. Mobil milik suaminya. Di bagian belakang foto tertulis sebuah catatan kecil dengan tanggal yang jelas. Tanggal itu terus terbayang di kepalanya sejak tadi malam. Ibu Maya akhirnya membuka kembali dokumen lain yang ada di dalam kotak tersebut. Di antara beberapa kertas lama, ia menemukan sebuah laporan bengkel. Tertulis bahwa mobil tersebut pernah diperbaiki karena kerusakan akibat tabrakan. Tanggal perbaikannya hanya berselang 1 hari dari tanggal yang tertulis di foto. Jantung Ibu Maya mulai berdebar lebih cepat. Ia mencoba mengingat sesuatu yang dulu pernah ia dengar dari suaminya bertahun-tahun lalu. Suaminya pernah pulang larut malam dengan mobil yang penyok di bagian depan. Saat itu ia hanya berkata bahwa mobilnya menabrak sesuatu di jalan yang gelap. Ia tidak pernah menjelaskan lebih jauh. Dan Ibu Maya tidak pernah menanyakan lagi. Namun sekarang, setelah melihat semua bukti di depannya, perasaan tidak enak itu semakin kuat. Beberapa hari lalu, ketika ia menghina gorengan Busari di depan rumahnya, salah satu tetangga sempat berkata sesuatu yang membuatnya teringat kembali sekarang. Tetangga itu berkata bahwa suami Busari menjadi lumpuh karena tabrak lari di jalan dekat komplek bertahun-tahun lalu. Saat mengingat kalimat itu, tubuh Ibu Maya langsung terasa dingin. Pikirannya mulai menghubungkan satu persatu potongan kejadian yang selama ini tidak pernah ia sadari. Foto mobil, tanggal kecelakaan, kerusakan di bagian depan mobil, dan cerita tentang seorang pria yang ditabrak lalu ditinggalkan di jalan. Tangan Ibu Maya mulai gemetar. Jika semua dugaan itu benar, maka orang yang beberapa hari lalu ia hina dengan begitu mudah adalah istri dari korban kecelakaan yang mungkin melibatkan mobil keluarganya sendiri. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Perasaan bersalah mulai muncul perlahan. Namun belum ada bukti pasti. Ia masih berharap semua ini hanya kebetulan. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin kuat perasaan itu menghantui pikirannya. Di sisi lain komplek, Busari sudah kembali berjalan menyusuri jalanan dengan keranjang gorengannya. Seperti hari-hari sebelumnya, ia tetap menawarkan dagangannya dengan suara lembut. Beberapa orang membeli seperti biasa. Beberapa lainnya hanya tersenyum ramah. Busari tidak tahu bahwa pada saat yang sama, seseorang sedang diliputi rasa bersalah yang besar karena dirinya. Sore mulai turun ketika Busari kembali melewati rumah besar tempat ia pernah dihina beberapa hari lalu. Kali ini pintu pagarnya tertutup. Busari tidak berhenti. Ia hanya berjalan melewatinya seperti melewati rumah lainnya. Namun di balik jendela rumah itu, Ibu Maya sedang berdiri memperhatikan Busari dari kejauhan. Tatapannya berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanya kebingungan dan rasa bersalah yang semakin berat. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Ibu Maya benar-benar memperhatikan wanita yang dulu ia hina. Kerudungnya sederhana, langkahnya pelan karena lelah. Namun wajahnya tetap terlihat sabar. Dan justru kesabaran itulah yang membuat hati Ibu Maya terasa semakin sesak. Ia mulai menyadari satu hal yang membuatnya semakin takut. Jika semua dugaan ini benar, maka bukan hanya keluarganya yang pernah menyebabkan penderitaan bagi keluarga Busari, tetapi ia juga baru saja menambah luka itu dengan kata-kata yang kejam. Dan tanpa ia sadari, kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai semakin dekat untuk terungkap. Sore itu langit tampak mendung.
seolah ikut merasakan beban yang sedang dipikul oleh dua hati yang berbeda. Di rumah kecilnya, Bu Sari baru saja pulang berjualan. Keranjang gorengan yang ia bawa hari itu hampir kosong. Namun wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Ia langsung menuju kamar suaminya. Pria itu masih terbaring seperti biasa, tubuhnya lemah namun matanya tetap hangat ketika melihat Bu Sari datang mendekat. Bu Sari membantu suaminya duduk sedikit lebih tegak, lalu menyuapinya makan dengan gerakan lembut yang sudah ia lakukan bertahun-tahun. Di sudut ruangan, Rina sedang menyiapkan buku sekolahnya. Kehidupan di rumah kecil itu berjalan seperti biasa. Sederhana, penuh perjuangan, namun juga penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Rina yang paling dekat dengan pintu segera berdiri dan membukanya. Namun begitu pintu terbuka, Rina terlihat sedikit terkejut. Di depan rumah berdiri seorang wanita berpakaian rapi dengan wajah yang tampak gelisah. Wanita itu adalah Ibu Maya, orang yang beberapa hari lalu menghina ibunya di depan rumah besar di komplek. Rina sempat ragu, namun akhirnya memanggil ibunya. "Bu, ada tamu." Bu Sari keluar dari kamar dan langsung berhenti sejenak ketika melihat siapa yang datang. Untuk beberapa detik, suasana terasa canggung. Namun seperti biasanya, Bu Sari tetap bersikap tenang. Ia mempersilakan wanita itu masuk ke dalam rumah sederhana mereka. Ibu Maya melangkah masuk dengan perasaan yang sangat berat. Matanya memperhatikan setiap sudut rumah itu. Dindingnya sederhana, perabotannya sedikit, namun terlihat bersih dan rapi. Ketika matanya sampai ke arah kamar tempat suami Bu Sari terbaring, langkahnya tiba-tiba berhenti. Ia melihat seorang pria kurus dengan tubuh lemah sedang berbaring di atas tempat tidur kayu. Melihat pemandangan itu, jantung Ibu Maya terasa seperti diremas. Untuk beberapa saat, ia tidak mampu berkata apa-apa. Bu Sari hanya berdiri di sampingnya dengan wajah tenang. Akhirnya dengan suara yang bergetar, Ibu Maya mulai berbicara. Ia meminta maaf atas kata-kata kasarnya beberapa hari lalu. Air matanya mulai jatuh saat ia mengakui bahwa seharusnya ia tidak pernah merendahkan orang lain. Bu Sari mendengarkan dengan sabar. Namun permintaan maaf itu ternyata bukan satu-satunya alasan Ibu Maya datang. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengeluarkan sebuah foto dari tasnya. Foto mobil yang bagian depannya penyok. Ia kemudian menceritakan bagaimana ia menemukan foto itu bersama dokumen lama di rumahnya. Perlahan, potongan cerita yang selama ini tersembunyi mulai terungkap. Mobil itu adalah mobil milik keluarganya. Dan kecelakaan yang menyebabkan kerusakan pada mobil itu terjadi pada malam yang sama dengan kecelakaan tabrak lari yang membuat suami Bu Sari lumpuh. Suasana di dalam rumah kecil itu mendadak menjadi sangat sunyi. Rina yang sejak tadi berdiri di dekat pintu mulai menahan napas. Bu Sari tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap foto itu dalam diam. Ibu Maya kini benar-benar menangis. Ia mengaku bahwa kemungkinan besar mobil keluarganya lah yang menabrak suami Bu Sari malam itu. Suaminya tidak pernah menceritakan kejadian sebenarnya karena takut menghadapi konsekuensinya. Selama bertahun-tahun, kebenaran itu tersembunyi. Dan tanpa ia sadari, beberapa hari lalu ia justru menghina orang yang telah menjadi korban dari kesalahan keluarganya sendiri. Tangisan Ibu Maya semakin keras. Rasa bersalah yang ia rasakan begitu besar hingga sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia meminta maaf berulang kali. Ia bahkan berjanji akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi, membantu pengobatan suami Bu Sari, dan memastikan Rina bisa terus bersekolah. Rina menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Namun yang paling mengejutkan adalah reaksi Bu Sari. Wanita itu tidak marah. Ia juga tidak berteriak. Bu Sari hanya menutup matanya sebentar, menarik napas panjang, lalu memandang Ibu Maya dengan tatapan yang sangat tenang. Dengan suara lembut ia berkata bahwa kejadian itu memang telah menghancurkan banyak hal dalam hidupnya. Suaminya kehilangan kemampuan untuk berjalan, keluarganya harus berjuang keras setiap hari. Namun ia juga mengatakan sesuatu yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Ia berkata bahwa selama ini ia tidak pernah membenci siapapun. Bagi Bu Sari, hidup sudah cukup berat tanpa harus membawa dendam di dalam hati.
Yang ia inginkan sejak dulu hanya satu hal. Suaminya tetap hidup, dan anaknya bisa terus bersekolah untuk masa depan yang lebih baik. Mendengar itu, Ibu Maya semakin tidak mampu menahan tangisnya. Ia menyadari bahwa wanita yang selama ini ia pandang rendah justru memiliki hati yang jauh lebih besar dari dirinya. Hari itu menjadi titik balik bagi kehidupan mereka semua. Ibu Maya benar-benar menepati janjinya. Ia membantu pengobatan suami Busari dan memastikan Rina bisa melanjutkan sekolah tanpa khawatir tentang biaya. Namun yang paling mengubah segalanya bukanlah bantuan itu, melainkan sebuah pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh Ibu Maya seumur hidupnya. Bahwa orang yang tampak paling sederhana seringkali memiliki hati yang paling kuat dan paling tulus. Dan bahwa satu kata yang kasar kadang bisa melukai seseorang yang sedang berjuang jauh lebih keras dari yang kita bayangkan. Kisah Busari mengajarkan kita bahwa kebaikan, kesabaran, dan keikhlasan seringkali diuji melalui luka yang tidak terlihat oleh orang lain. Saat seseorang memilih menahan amarah dan tetap berbuat baik, disitulah hati yang sebenarnya sedang diuji oleh kehidupan. Kadang orang yang paling sederhana justru memiliki keteguhan yang luar biasa. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk tidak mudah merendahkan siapapun, karena setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Jika kisah ini menyentuh hati sahabat, jangan lupa tuliskan pesan atau pelajaran yang sahabat rasakan di kolom komentar.